Nah, ini sebenarnya tempat anti air ya, bisa dipakai buat renang juga segala macam. Ini saya pakai buat kosmetik gitu. Kosmetik plus alat-alat mandi kayak ini ya. Contohnya supaya nanti begitu pulang ke Indonesia nggak banyak bawaannya. Ini saya buat pembersih make up atau pembersih muka sehari-hari. Ini saya beli tisu gitu, tisu yang sekali pakai. Ini semua ya alat-alat mandi gitu, terus seperti sampo, pencuci muka, terus misalkan ini sunscreen, terus di sini juga ada hand body. Ini saya pakai hand body yang beli di Arab Saudi, karena biasanya kalau di kita itu udaranya itu kering tapi lembab. Kalau di sana benar-benar kering, biasanya uh, untuk hand body seperti ini jauh lebih cocok sih. Salah satu recommend hand body ya, biasanya kita kalau misalkan di tanah haram itu kan kalau nyentuh dikit suka kesetrum atau kulit kita kering banget terus gatel. Biasanya aku pakai merek yang ini ya. Ini juga tahun lalu, tinggal dikit lagi nanti begitu sampai di Arab Saudi aku akan beli ulang, tapi memang harganya lumayan agak mahal ya. Sisanya seperti alat cukur, sikat gigi, shampoo segala macam. Kalau misalkan teman-teman nginepnya di hotel bintang 5 atau di bintang 4 itu pasti dapat sih alat-alat mandi kayak gitu, tapi biasanya aku suka untuk bawa sendiri sekalipun dapat gitu. Biasanya nggak cocok di sikat giginya gitu, jadi aku prepare bawa sendiri. Oke, kalau koper yang ini aku isi sama makanan ya, makanan serta mainan anak ya. Ini aku suka bawa mie instan kayak gini karena ini suka mengingatkan aku sama Indonesia. Aku bawanya 5, 2 buat di Madinah, 2 lagi buat di Mekah karena aku tidak diizinkan untuk banyak makan mie instan sama suami gitu. Ini juga menurut aku lumayan penting ya untuk mengingatkan kita sama Indonesia gitu. Nah, terus ini juga ada aku buat ini bukan buat anak aku ya, tapi ini adalah cemilan yang akan nanti kita share ketika kita di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya, buat anak-anak yang lain. Tahun sebelumnya aku pernah bawa coklat sama makanan ya, tapi karena kondisi suka remuk atau biasanya kan kalau anak-anak dikasih coklat itu suka nggak mau makan ya, jadi sekarang aku prepare untuk bawa agar-agar aja, sisanya aku akan beli di Mekah atau Madinah buat sharingnya gitu. Ini juga teman-teman jangan lupa bawa tempat minum. Pilih tempat minum yang lumayan menghemat tempat juga ya. Jadi ini tempat minum yang kalau misalkan nggak ada isinya bisa kita lipat, tapi begitu ada isinya ini penuh gitu. Tuh, penuh kayak gini ya. Nah, oke. Setelah itu biasanya ini juga aku bawa ini ya, aluminium foil biasanya untuk makanan ya, karena aku bawa balita, jadi ketika aku bawa makanan di hotel, apalagi biasanya kalau di malam Lailatul Qadar itu sangat-sangat crowded banget ya. Untuk kita balik lagi ke hotel sekedar berbuka puasa itu memang agak-agak karena saking ramainya untuk masuk lagi ke dalam masjid itu lumayan agak susah. Jadi mungkin aku ketika pada saat malam-malam ganjil aku bawa makanan yang dihangatkan, dimasukinlah ke aluminium foil ini. Nah, kalau yang lainnya aku bawa mainan ya buat anak, ini kayak hadiah gitu. Jadi kadang-kadang kan anak kecil supaya lebih semangat kita kasih hadiah gitu. Jadi untuk yang sekarang aku bawa puzzle yang lumayan banyak gitu. Ini puzzle, terus ada juga puzzle kayak buat mainan robot segala macem gitu. Jadi ketika anak hari ini hafalnya udah sampai mana gitu, belajar sama chef di sana segala macam, kita kasihlah reward gitu buat mereka. Ini juga aku bawa kotak yang lumayan kecil buat prepare makanan si anak. Ini aku tetap bawa ini ya, alat-alat mewarnai. Sebisa mungkin kita ketika di tanah haram itu anak-anak tuh lepas dari gadget gitu, jadi anak-anak tetap harus belajar. Nah, di sini juga aku sempilin nih buku pelajarannya gitu, kayak ini ya, ini kayak PR
PR-nya anak ketika mungkin beberapa minggu nggak masuk les, ataupun permainan anak nih, karena anak aku suka banget sama logika, jadi aku bawa satu buku aktivitas coding. Ini sebenarnya aku pesan satu tempat bening untuk masukin bukunya, tapi karena belum datang aku save dulu di sini gitu. Nah ini kalau ini kayak biasa ya, persiapan takut nanti di akhir pada saat perjalanan pulang aku menstruasi. Di sini juga ada tisu basah segala macam. Oke, aku biasanya kalau ke masjid itu suka bawa tas kecil ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke masjid jangan pernah bawa tasnya gede-gede gitu, yang kecil aja. Nah ini karena aku baru mau berangkat, kita lihat ya isi dalaman tasnya seperti apa. Contoh ya, ini seperti ada kacamata. Terus ini ada handuk ya, jaga-jaga gitu kalau misalkan kita kan bawa anak balita, misalkan mau pup atau apa nggak ada tisu segala macem, ini handuknya lumayan rekomen nih, bentuknya kecil seperti ini. Tisu basah yang mini gitu. Terus di sini juga ada apa, sabun, terus ada dental floss buat sakit gigi, terus nih ya fresh care. Terus karena aku punya mah juga, jadi aku prepare obat di tas gitu. Nah terus lanjut dalam. Nah di sini aku sempilin satu ya. Jadi teman-teman biasakan selalu bawa air ini, air buat nanti wudhu gitu. Bisa diisi air jam-jam atau apa. Jadi kalau misalkan kita lagi tawaf, lagi sa'i, atau lagi sholat dan kondisinya jauh dari toilet, kita bisa wudhu. Semprot-semprot seperti ini. Kita taruh aja di sini. Aku menyarankan untuk kacamata sebaiknya teman-teman wajib pakai kacamata warna hitam ya, karena di sana terang banget gitu. Nah dalaman yang lainnya ini nih ya, aku bawa ini namanya yang lagi viral gitu ya. Jadi sebelumnya aku pernah bawa yang khusus buat sepatu atau tas sepatu atau buat sandal kayak gitu. Menurut aku kurang efektif, jadi aku ngerasa lebih efektif pakai ini, ukurannya kecil. Nanti pulang tuh kita bisa belanja, bisa apa, kita masukin ke sini gitu. Terus ini sisanya aku make up. Ini lebih ke make up yang untuk kayak apa, ini ya pembersih muka, terus hand body, terus ini ada lip balm, terus ada apa sih, sunscreen juga gitu. Tapi biasanya kalau udah sampai Arab Saudi yang dibawa tuh cuman ini doang sama ini gitu. Jadi ini dibawa di sini karena aku nggak mau bolak-balik buka kabin, jadi kalau mau ke kamar mandi atau apa tuh gampang. Nah ini ada ini ya, ini ada uang real, praktis di sini aja nih gitu, koinan uang real. Saran aku kalau teman-teman mau bawa uang real, aku sih lebih memilih untuk ambil di ATM ya ketika sampai sana dibandingkan tukar di Indonesia. Kalau ini aku misalkan bawa perhiasan segala macam. Terus karena di Madinah juga banyak yang menerima uang tunai rupiah, jadi aku prepare jaga-jaga bawa uang sekitar 2 juta itu. Dan biasanya ketika beli sesuatu aku converse ya, mana yang lebih murah ketika aku bayar dengan rupiah sama bayar pakai real gitu. Nah ini adalah tas aku akan lanjut ke tas punya suami itu. Suami aku karena kita perjalanan umroh mandiri sekarang tidak membawa koper yang kecil, jadi aku meminta suami bawa tas gendong satu sama ini satu. Ini sebenarnya dipakai ketika kita udah ada di Arab Saudi ya. Menurut aku tas ini juga lumayan recommended gitu. Ini contoh ya, ini karena baru mau berangkat, kita dalamnya ada paspor, visa, hotel atau tiket haromen segala macam. Terus di sini juga masih muat banyak ya. Jadi kalau mau bawa kamera, handphone kayak tripod segala macam muat di sini nih. Ini buat sehari-hari ketika di Arab Saudi nanti. Nah, yang ini untuk peralatan ketika berangkat yang akan dibawa sama suami aku di tasnya. Biasa ya. Ada masker, tadi apa ini? Tempat minum sama makanan anak, sama ini nih.
tas buat sendal atau nanti ketika pulang dari masjid mau belanja segala macam. Sini ya. Oke. Ini yang di show, aku malah kesana. Oke, benar. Aduh, tutup dulu.